Rezim anaknya ini kan kayak melanjutkan aja kan. Ini saya pakai istilah kayak orang mau main game, batas main game cuma 2 kali, dia mau main 3 kali sampai 4 kali, dia bikin akun baru. Ini kayak gitu tuh istilahnya, bikin akun baru, lalu kemudian yang penting bisa main 3-4 kali. Nah, maksud saya adalah ada kemampuan kita harus untuk mengingatkan, ya, dan melakukan perlawanan di titik itu. Dan kita harus bersiap sebenarnya. Bisa jadi ini masuknya musim dingin. Ya, kalau musim dingin kalau istilahnya film itu winter is coming, brace yourself. Jadi kitalah yang harus mempersiapkan diri untuk itu. Terima kasih, itu tanggapan saya teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Mas Uceng untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tidak mengejutkan sebenarnya ketika semua permohonan 01-03 itu ditolak. Saya mau menjelaskan di situ. Kenapa tidak mengejutkan? Karena ada beberapa hal ya yang saya kira bisa terlihat di dalam perkembangan bagaimana MK mengambil putusan-putusan selama ini. Terlepas dari penamaan-penamaan seperti Pak Uceng ini memberi nama mahkamah kematian, ada mahkamah keluarga, ada mahkamah macam-macam lah. Saya sendiri menulis mahkamah kartel, ya, karena posisi politik hakim juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang bekerja. Ada 2 hal sebenarnya yang paling mendasar dan kita rasakan tidak bergeser. Yang pertama adalah dominasi nalar formalisme yang terseleksi. Ini yang saya sebut selected formalism di dalam mengambil putusan. Ini cara MK yang saya kira berbahaya sekali ya, ketika dia bukan hanya melepaskan dari situasi-situasi yang sebenarnya harus bisa dibaca, misalnya soal konflik kepentingan, soal etika. Jadi etika tidak lagi dianggap penting di dalam putusan. Saya tidak bisa membayangkan kemarin rasio desidendi putusannya MK itu mengatakan begini, netralitas presiden itu tidak cukup meyakinkan majelis hakim karena 2 hal. Yang pertama adalah tidak jelas indikator atau parameternya. Yang kedua, etika belum menjadi hukum Indonesia. Itu saya kira perlu kuliah hakimnya ya di fakultas ini, karena yang namanya etika itu tidak semuanya harus diformalisasikan atau tidak semuanya menjadi peraturan perundang-undangan. Itu pun masih dibubuhi kalimat di belakangnya, katanya hakim ya, mengatakan bahwa karena kita ini pasal 28I mengatakan tidak bisa netralitas itu dipersoalkan dengan hukum yang berlaku surut. Dia ingin mengatakan seolah-olah legalitas itu bekerja. Dia lupa bahwa hukum itu juga harusnya tidak bisa dipisahkan dengan soal etika. Jadi ini saya kira mendasar sekali yang dari waktu ke waktu saya melihatnya bahwa MK tidak pernah serius memperjuangkan problem-problem yang sebenarnya bisa merusak ketatanegaraan hanya karena menyingkirkan atau melepaskan prinsip fundamental yakni etika di dalam berhukum. Yang kedua,